Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man nuzila ilaihil Qur'an linukhrijan nasa minat dhulumati ilan nur wa hadana ila siratim mustaqim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, jamaah kajian menjelang iftar Masjid Miftahul Jannah ingkang mugi sedaya tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tasih semangat? Alhamdulillah. Pun tuwuh napa dereng? Alhamdulillah. Ingkang angka sepisan, semoga kula lan panjenengan sami tansah mujudaken prasyukur syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih wonten palenggahan ing sonten menika ngantos dumugi dinten ingkang angka 23 sampai di hari yang ke-23. Alhamdulillah kita sedaya tasih pinaringan kegiatan iman sehingga saged nindakaken seperangan amal salih wonten ing bulan Ramadan. Lan iki mboten keraos sampun nglampahi 23 dinten. Berarti niki mengke kantun pinten-pinten? Ngersake riyaya dinten apa? Ya, insyaallah nanti kita akan berhari raya di hari yang sama, baik yang menggunakan metode ruqyah maupun metode hisab. Insyaallah 1 Syawal dawah dinten Senin bertepatan dengan tanggal 31 Maret. Para bapak, para ibu, jamaah yang berbahagia, ada sebuah ungkapan ya, kuda yang mengikuti perlombaan atau pacuan kuda itu ya, menawi kuda niku pun ningali garis finish maka larinya semakin kencang, dipacu Pak. Pirsa kuda nggih, jaran niku nggih. Terus jaran niku nek pun ningali garis finish, maka larinya semakin kencang untuk mencapai garis finish tersebut. Nah, untuk renungan kita bersama Bapak Ibu, jenengan sampun sami pirsa bilih Ahad pekan ngajeng Ramadan sudah berakhir. Pertanyaannya Bapak Ibu, ibadah kula lan panjenengan sami niki tambah mempeng napa tambah melempeng? Mempeng nggih? Alhamdulillah. Berarti kalau ibadah kita semakin giat, intensitas ibadah semakin meningkat, insyaallah kita tidak tidak lebih buruk daripada kuda, Pak. Tapi ketika melihat Ramadan sudah akan berakhir, ibadahnya semakin menurun,
semangatnya semakin melemah, lan iku piyambakipun tidak kalah pandai dengan kuda. Pripun pengen diarani luwih pinter daripada kuda atau lebih bodoh? Nah, kalau kita pengen dikatakan lebih pintar daripada kuda, monggo kita manfaatkan 7 hari ke depan untuk memaksimalkan amal soleh. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Jamaah yang berbahagia, tema kajian kita pada sore hari ini yaitu membangun keluarga takwa di bulan Ramadan. Kenapa tema ini kita angkat? Karena kata keluarga ini disebutkan di dalam hadis riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menjelaskan tentang amalan 10 akhir di bulan Ramadan ingkang dipun tindakaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bila kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu, Bapak Ibu, idza dakhala al-ashr, menawi sampun mlebet 10 akhir di bulan Ramadan. Ingkang angka sepisan syadda mi'zarah. Napa Bapak? Syadda mi'zarah. Itu artinya beliau mengencangkan ikat pinggangnya atau mengencangkan sarungnya. Bapak-bapak sudah dikencangkan apa tidak? Sampun ya, insyaallah. Nah, jadi mengencangkan ikat pinggang ini adalah bahasa lain, Rasulullah menjaga jarak dengan istri beliau. Nah, maka ini khususnya untuk bapak-bapak menawi sampun mlebet 10 akhir di bulan Ramadan, jaga jarak aman dengan istri. Siap nama mboten ini? Siap ya? Ya. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam Al-Quran itu ada turunan ayat. Ayat Al-Baqarah 183, dawuh siam itu. Dulu pada awalnya puasa itu berlakunya 1 hari 1 malam. Jadi puasanya umat terdahulu itu di pagi hari setelah sahur berpuasa ngantos dugi iftar, ya, kemudian nanti setelah iftar berpuasa lagi sampai waktu sahur. Itu ketentuan dahulu. Maka ada sebagian di antara sahabat niku mudoroso. Oh, bagaimana kita wahai Nabi? Apalagi sahabat yang mungkin baru menikah di bulan Ramadan, harus berpuasa selama sebulan. Maka nanti turun ayat uhilla lakum lailatus siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dan nanti kan di ayat 187-nya ya. Nah, dihalalkan. Maka ketika ayat ini turun, puasa di malam hari sudah tidak berlaku. Maka bagi bapak-bapak dihalalkan untuk mendatangi istri. Mendatangi di sini dalam tanda kutip ya. Napa nih? Al-jima itu kempal, ngibadah. Atau kalau ada yang membahasakan sodakoan, kata gini, wa inna fi bud'i ahadikum sodakohan. Nah, kemudian Bapak Ibu, turunan ayat berikutnya di awal-awal bulan Ramadan, uhilla lakum, dihalalkan, silahkan, monggo. Tapi ingat, di akhir Ramadan Allah ngimutaken wala tubashiruhunna
wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah engkau dekati mereka, engkau campuri mereka, sedangkan kalian memperbanyak iktikaf di dalam masjid. Maka di antara amal di 10 akhir bulan Ramadan, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, menjaga jarak aman dengan istri. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sakit. Bisa diamalkan? Insya Allah. Sekedik katanya. Maka kan 10 akhir itu ada yang benar-benar beriktikaf, ada yang berlatih untuk beriktikaf, yaitu dengan memperpanjang durasi ibadah di malam hari. Kemudian melanjutkan hadis riwayat Aisyah kalau yang kedua Bapak Ibu, wa ahya lailahu. Jadi yang dilakukan oleh Nabi di 10 akhir, beliau menghidupkan malam-malamnya, yaitu malam di bulan Ramadan di 10 akhir dihidupkan. Kenapa beliau menghidupkan malam di 10 akhir? Bahkan dalam satu riwayat itu beliau yajtahidu ma la yajtahid fi ghairihi. Beliau benar-benar bersungguh-sungguh. Kesungguhan beliau di 10 akhir itu tidak sebagaimana di luar 10 akhir. Maka intensitas ibadahnya benar-benar ditingkatkan. Kenapa malam itu harus dihidupkan? Karena di 10 akhir wonten malam apa? Jadi Lailatul Qadar itu kendaraannya orang beriman untuk melampaui pahala ibadah umat-umat terdahulu. Karena kenapa? Umat dahulu itu diberikan usia yang relatif panjang. Karena usianya panjang, peluang beramal soleh semakin banyak. Nah, kita umat Nabi Muhammad niki kalebet umat akhir zaman. Bukan hanya pendek usianya Bapak Ibu, tapi kita ini ternyata juga pendek postur tubuhnya. Betul? Kalau kita belajar sejarah, manusia yang pertama, Nabi Sinten Adam alaihissalam, tingginya situna dira'an. Jadi Nabi Adam itu tingginya 70 hasta. 1 hasta itu kalau dikonversi dalam bentuk sentimeter itu 50 cm atau setengah meter. Berarti manusia yang pertama Nabiullah Adam itu tingginya kurang lebih 35 meter. Semakin kesini Pak. Nah, kita ini umat akhir zaman. Kanton pinten meter nih? Iya, 1,5 meter atau paling pol 2 meter. Ini kita. Lantas apa yang kita banggakan yang ada? Sudah usianya pendek, postur tubuhnya juga, apa yang kita sombongkan? Nah, karena pada saat itu Rasulullah, mungkin beliau mudharasa umat dahulu bisa beribadah 1000 tahun, umat dahulu bisa berjihad 1000 tahun, 1000 bulan. Bagaimana dengan kami ya Allah, diberikan usia ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Itu kan dipatok ngaten ya? Ya, dipatok oleh Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata usia umatku antara 60 ngantos 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan hanya sedikit yang dapat melampaui batas usia tersebut. Lalu sebutan pangetikanipun Nabi, ingkang rawuh menika yuswa langkung 7 dasa kalih kirang saking 7 dasa kathah pundi? Kathah sing kirang. Ini loh Pak, hakikat dari kehidupan.
60, 70, halas, sudah selesai sudah. Apa yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Nah, kembali Bapak Ibu. Maka beliau menghidupkan 10 malam terakhir dalam rangka mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu kendaraannya orang yang beriman. Meskipun usia kita relatif pendek, menawi panjenengan pikantuk Lailatul Qadar, pahala ibadahnya dapat melampaui batas usia panjenengan. Karena apa? Malam kemuliaan itu disebutkan dalam surat Al-Qadar, khairum min alfi syahrin, langkung sae tinimbang 1000 bulan. Itu kalau dibuat tahun berapa Pak? 83,3 bulan. Ada Bapak Ibu yang bisa menjamin usianya nanti bisa mencapai 83 tahun? Tidak ada Bapak Ibu. Maka seorang ulama mengungkapkan, umat Nabi Muhammad itu nahnul akhirun wasabiqun. Kita ini meskipun umat belakangan, umat akhir, tapi kita diberikan kesempatan melampaui keutamaan umat terdahulu. Jadi kalau diilustrasikan Bapak Ibu, umat dahulu itu startnya awal, tapi kendaraannya kendaraan jadul. Kendaraan jadul itu kendaraan zaman dulu. Startnya awal, tapi kendaraannya jadul. Sedangkan umat Nabi Muhammad ini startnya akhir, tapi diberi fasilitas kendaraan keluaran terbaru dengan CC yang paling tinggi. Coba Pak, Bu, kalau umat dulu berangkatnya awal, kendaraannya jadul, kita berangkatnya belakang, diberi fasilitas kendaraan keluaran terbaru, CC-nya tinggi. Kinten-kinten saged melampaui napa mboten? Nah, kedai super saged. Tapi tergantung. Tergantung sinten? Nah, tergantung sing nglakokke. Kalau diberi kendaraan mboten saged nglakokke. Nah, dituntun nggih mboten saged. Maka Lailatul Qadar ini fasilitas yang sudah pasti Allah berikan, pasti Allah siapkan. Kantun kula lan panjenengan sami kersa mendhet napa mboten, kersa mengendarai napa mboten, kersa memanfaatkan napa mboten. Ila monggo 10 akhir di bulan Ramadan kita hidupkan dengan memperbanyak amal sholih sinaosa naming sekedhik. Minimal napa? Kersane pikantuk Lailatul Qadar, minimal menjaga sholat isya dan sholat subuhnya secara berjamaah. Itu yang paling minimal. Syukur nggih tarwehnya tetap bertahan hingga akhir. Kalau di sini mengalami kemajuan apa mboten? Oh nggih, masya Allah, luar biasa ini Pak. Yang maju softnya, masya Allah. Ini kita giatkan kembali, kita giatkan. Dan yang terakhir, nah ini pokok pembahasan kita. Aisyah ngendika, wa aiqadha ahlahu. Nah, ini yang saya maksud. Kenapa tema ini diangkat? Kata keluarga disebut oleh istri Nabi menjadi salah satu amalan prioritas di 10 akhir Ramadan. Apa itu? Aiqadha ahlahu. Rasulullah membangunkan keluarganya. Apa Bu? Rasulullah membangunkan keluarganya. Kenapa keluarganya harus dibangunkan? Kenapa Bapak Ibu? Ya, untuk menghidupkan malam, untuk beribadah. Kenapa kata keluarga? Visi utama rumah tangga seorang muslim
bukan hanya berharap akan kebahagiaan dunia saja. Betul? Jadi kadangkala mohon maaf, enten tiang niku ndongaaken mugi-mugi saged bangun bali wisma ngantos kaken-kaken inen-inen bisa membangun rumah tangga sehidup semati. Oh semaput malah gitu. Sehidup semaput ngoten nggih. Jadi seolah-olah rumah tangga atau berkeluarga itu orientasinya hanya orientasi dunia. Nek pun nikah, gadah omah, gadah kendaraan, gadah putra, seolah-olah orang beranggapan berumah tangga hanya di dunia. Padahal visi utama rumah tangga seorang muslim adalah berkeluarga bersama di dunia hingga akhirat, atau sehidup sesurga. Nah, itu istilah yang lebih tepat. Bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Nah, Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah paring pangendikan di antara tugas dan tanggung jawab utama seorang kepala rumah tangga. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, tugas utama Bapak itu bukan hanya menyiapkan sandang, pangan, papan, napa malih? Ya niku nggih. Kendaraan. Bukan hanya sandang, pangan, papan, kendaraan. Tapi tanggung jawab yang paling berat Bapak Ibu dalam kehidupan berumah tangga adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Itu tugas dan tanggung jawab yang paling berat. Saya jadi teringat Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Allah niku nanti ngendi. Kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan itu pun hidup. Ngaten ya. Terus nek urip ki mung sekedar urip, babi niku ten alas niku nggih urip. Kalau bekerja hanya sekedar bekerja, kera dan kerbau pun juga bekerja. Terus ya. Kemudian yang membedakan apa? Antara hidupnya manusia dengan hidupnya binatang. Antara pekerjaannya manusia dengan pekerjaannya binatang. Antara keluarganya binatang dengan keluarganya manusia. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah orientasinya. Yang membedakan adalah tujuannya. Nah, kewan itu nopo mikir bahagia dan akhirat, hewan pun juga tidak berpikir bagaimana tugasnya, tugas pokok hidupnya di dunia. Tidak. Nah, milo Allah niku mawantu-wantu. Wonten Quran surat Al-Ankabut, ya, surat Al-Ankabut di ayat ke-41. Surat apa Bu? Al-Ankabut ayat pinten? Ya, 41. Ada satu hal yang menarik. Jadi, niki kersane rumah tangga kita ini tidak seperti rumah tangga binatang. Maka di situ Allah memberikan sebuah tamsil, sebuah permisalan. Kata Allah, "Masalul ladzi nattakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadat baitan." Tetasnya perumpamaan orang-orang yang menjadikan
selain Allah itu sebagai pelindung, selain Allah itu sebagai aulia, itu diibaratkan seperti laba-laba yang sedang membuat rumah. Seperti laba-laba yang membuat apa Bu? Rumah. Pun nate mirsani omah monggo napa dereng? Sae napa mboten? Sae. Lemes. Yang menarik begini Pak. Jadi kalau orang itu hidup menjadikan selain Allah ini sebagai pelindung, orientasinya selain Allah, tujuannya selain Allah, kados dene monggo damel griya. Dan Allah ngemutaken. Allah mengingatkan, wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Dan selemah-lemah rumah, serapuh-rapuh rumah adalah rumah laba. Laukanu ya'lamun, apabila mereka mengetahui. Jadi ada catatan, laukanu ya'lamun. Yo nek pirsa ngoten. Nek mboten pirsa nggih mboten mangertosi. Yang menarik begini Bapak Ibu. Ada satu penelitian dari pakar zoologi modern. Jadi itu pakar perbinatangan, pakar perhewanan. Itu meneliti bahwa di antara sekian banyak benang yang terbuat dengan bahan dasar yang beraneka ragam, ditemukan bahwa benang yang paling kuat itu adalah benang yang terbuat dari sarang laba-laba. Itu satu penelitian. Kemudian juga diteliti pula bahwa jaring laba-laba itu memiliki kekuatan, nggadai kekiatan kados dene kekiatan besi. Itu dengan catatan diameternya sama. Jadi misal kalau besi itu ketebalan pinten nggih? 5 cm katakanlah, jenengan nggih kedas pados omah monggo niku setebal 5 cm. Jadi kalau besi 5 cm itu bisa dipakai buat apa? Narik mobil katakanlah. Jaring laba-laba setebal 5 cm niku mungkin nggih saged nggih narik mobil. Percaya apa mboten? Halo? Kalau tidak percaya nanti cari Pak, dibuktikan. Jadi biar menjadi ilmu yang meyakinkan. Nah, itu penelitian Pak. Bahkan apa? Jaring laba-laba itu jaring yang paling elastis untuk dijadikan bahan membuat rompi anti peluru. Itu penelitian-penelitian modern. Sedangkan dalam Al-Quran niki miturut para pakar, miturut para ahli, jaring laba-laba itu kuat, omah monggo niku kuat. Tapi di sini disebutkan wa inna auhanal buyut. Jaring laba-laba itu lemah, rapuh. Ini kan seolah-olah ada kontradiksi, ada pertentangan, ngaten nggih. Kinten-kinten ingkang leres ingkang pundi niki Bapak Ibu? Gusti Allah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menarik ini Al-Qur'an itu untuk kita tadabburi bersama. Yang dimaksud lemah atau rapuh itu bukan secara fisik, Pak. Akan tetapi Allah ngendika omah monggo itu rumah yang paling lemah dan rapuh karena dua. Yang pertama karena tidak berfungsi sebagaimana fungsi rumah. Lah kok saged mboten gadhahi fungsi omah? Lagi omah monggo niku nek panas nggih
kepanasan, udan nggih udanan, angin nggih kanginan kan ngoten. Mboten enten gendenge, mboten enten temboke. Padahal fungsi rumah itu untuk melindungi kita dari panas dan hujan. Sedangkan rumah laba-laba tidak memiliki fungsi itu. Niki ingkang angka sebisa. Lajeng ingkang angka kali, yaitu tidak ada esensi dalam kehidupan berumah tangga. Terus omah monggo niko, kan strukturnya bagus ya Pak ya, maksudnya bagus kan. Tapi sayangnya rumah laba-laba hanya dihuni oleh berapa laba-laba? Satu laba-laba. Pertanyaannya Bapak Ibu, satu laba-laba itu laba-laba jantan nopo laba-laba betina? Apa Pak? Betina. Oke. Saged bentenaken Bapak Ibu laba-laba jantan dengan betina? Wah, oh ngendot. Ternyata betul Bapak Ibu. Menurut seorang dokter itu beliau pernah meneliti yang berada di tempat tinggal atau rumah laba-laba itu adalah laba-laba betina. Kenapa laba-laba betina? Dalam ayat tadi kembali jenengan pirsani, di situ domirnya adalah domir muannas, ittakhadat. Berarti niku sing damel omah sinten? Betina. Karena dia yang membangun rumah, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Ibaratnya mas, kowe iki mbok eling, kowe iki ora sapa-sapa, biyen ra duwe apa-apa lah. Sombong dia. Mila apa? Laba-laba jantan itu Bapak Ibu, dia berada dalam sarang ketika melampiaskan hasrat biologisnya. Paham ya? Terus laba-laba jantan itu balike napa ten omah ten griya niku nek pas kawin. Nah, mungkin nek pun rampung kawin, laba-laba jantan harus segera keluar dari rumah. Jalaran apa? Kalau laba-laba jantan tetap bertahan dalam rumah, dia akan dimangsa oleh laba-laba betina. Ganas gitu. Keras, wah keras. Ternyata betina itu keras ya Pak. Itu betina. Kalau ibu-ibu kan wanita. Kalau wanita itu lemah, lembut. Betul Bu? Masya Allah. Luar biasa. Ini Pak, dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau dalam kehidupan rumah tangga kita itu biasa yang galak itu bapak atau ibu? Hah? Oh ibu. Memang bapak-bapak harus maklum. Tadi di awal saya juga ngendika, saya matur Mbah Yai ngendika perbedaan antara bapak dengan ibu. Ya memang secara fitrah berbeda gitu. Karena ada penelitian begini, ibu-ibu itu dalam satu hari harus menghabiskan 20.000 kata. Itu menurut penelitian. Jadi wanita itu sehari menghabiskan 20.000 kata. Sedangkan laki-laki itu 7.000 kata saja Pak. Terus bapak-bapak niku menawi jenengan menghadapi istri yang Masya Allah suka apa Bu? Nah, mohon dimaklumi karena ibu-ibu sedang kejar target. Jadi targetnya 20, maka maklum. Maka dalam rumah tangga, jadi rumah tangga takwa, rumah tangga sakinah itu bukan rumah tangga tanpa masalah Bapak Ibu. Tapi rumah tangga takwa itu adalah rumah tangga yang pandai dalam mengelola masalah. Istri marah, tugasnya suami apa? Diam dan mendengarkan. Jadi samina wa ata'na itu bukan hanya sawu sufufakum. Ya, kalau istri-istri marah itu suami juga samina.
Yang berbahaya kalau istri marah, suami ikut, itu bahaya. Jadi kalau ada salah satu marah, salah satu dia. Siap apa boten? Wah, kita ini boten siap. Jawabnya kalau ragu-ragu. Ini Bapak Ibu. Ternyata tidak ada esensi berumah tangga. Karena itu tadi seorang suami harus segera meninggalkan sarangnya. Maka tenuki demikian pula Bapak Ibu dengan anak-anaknya. Laba-laba itu bertelur ya. Bertelur. Jadi telur laba-laba itu kalau sudah menetas, anak harus segera memisahkan diri dari betinanya, dari ibunya. Kenapa? Kalau dia tidak memisahkan diri dari ibunya, dia akan dimakan oleh ibunya. Keras juga ya Pak ya. Maka betapa banyak, mohon maaf ya Bu, mohon maaf sekali, anak-anak yang tidak betah tinggal dalam rumah karena setiap hari dimarahi. Itu loh yang harus kita jadikan evaluasi. Kenapa anak lebih suka nongkrong di luar? Kenapa suami lebih betah di luar? Kalau bapak-bapak lebih betah di luar atau di dalam rumah? Saya itu mengamati Pak. Bapak-bapak niku mawi ngunjuk teh, ngunjuk kopi, ten griya niku paling gangsal menit, 10 menit telas. Nenek ngunjuk kopi niku ten warung wah, bibar isak ngantos jam kalih welas niku betah. Baik. Ada apa ini? Ada apa ini? Nah, maka itu untuk kita jadikan sebagai evaluasi. Karena rumah tangga Islam, rumah tangga seorang muslim itu adalah baiti jannah. Omahku surgaku. Lah kok enten tiyang boten betah ten surga, itu berarti surganya bermasalah ya Pak ya. Nah, akhirnya nanti dirubah visinya, bukan baiti jannati tapi baiti nari, omahku nerokoku. Maka Allah mawantu-wantu, ampun ngantos rumah tangga kita ini seperti rumah tangganya laba yang tidak ada ketenangan di dalam berumah tangga. Mila, kata kuncinya nanti di surat Ar-Rum 21. Kalau kita berbicara tentang berumah tangga niku kok kados niki tausiah manten anyar. Anggap saja ini yang hadir manten anyar ya. Jadi di surat Ar-Rum itu, Bapak Ibu, di antara tujuan Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Itu kan disebutkan wa min ayatihi. Jadi ayat itu tidak hanya yang berharokat, Pak. Ayat itu bukan hanya surat Al-Fatihah, bukan hanya ayat kursi, tapi ada ayat yang tidak berharokat, ada ayat yang tidak bersyakal. Apa itu? Azwaja, pasangan hidup. Jadi pasangan hidup kita ini adalah bagian dari ayat. Menawi jenengan memperlakukan Al-Quran itu dengan ta'dim, dengan penuh kemuliaan, berhati-hati, tidak memegang kecuali dalam keadaan suci, maka perlakukanlah pasangan hidup jenengan layaknya panjenengan memperlakukan ayat-ayat Allah. Sepakat Bapak Ibu? Halo? Kok pun lemes kata saya niki. Nah, itu. Karena pasangan hidup itu ayat Allah, Pak. Maka ketika seorang suami memandang istrinya bagian dari ayat Allah, tidak akan ada suami yang berani melakukan KDRT. Betul, Bu? KDRT ini pun kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi? Karena suami lupa atau suami tidak tahu bahwa pasangan hidupnya ini adalah ayat Allah.
Maka tenugi menawi ibu-ibu mirsani garwanipun, ini bagian dari ayat Allah, tidak ada istri yang durhaka kepada suami. Betul Bu? Bu, pun pikantuk kabar napa derek? Kebanyakan penghuni neraka itu ibu-ibu niku pon asal kabar. Nah, oke, sana singkang rawuh insyaallah. Nah, waktu itu kan ditanya Nabi, kenapa penghuni neraka itu kebanyakan wanita yang yakfurna? Karena mereka kufur. Sahabat tanya, apakah kufur kepada Allah? Apakah kufur kepada Rasulullah? Yakfurna li azwajihinna. Salah satu yang menyebabkan adalah karena mereka kufur kepada suaminya. Ketika Pak Ranto rumah nobu. Tapi di satu sisi Bapak Ibu, saya itu kadang juga iri dengan ibu-ibu. Kenapa iri dengan ibu-ibu? Karena wanita ini adalah satu-satunya makhluk pada saat nanti di akhirat diberikan tawaran masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang dia kehendaki. Alhamdulillah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Jagi salat 5 waktu. Wa shamat syahraha. Nindakaken siang wonten ing bulan Ramadan. Lajeng wa hafidhat farjaha, menjaga kehormatannya, kemaluannya, harga dirinya. Insyaallah salat sampun nggih Bu? Sampun. Poso sampun? Sampun. Menjaga kehormatan sampun? Berarti kantun setunggal. Nah, kata Nabi wa aqa'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Sampun apa dereng? Lah kok yang jawab di depan nih. Lah sok-sok. Wa aqa'at zaujaha, taat kepada suami. Maka apa? Qilalah, akan dikatakan kepada mereka, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, silahkan masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kalian kehendaki, yang kalian suka. Insyaallah. Remen boten Bu? Remen nggih? Bila sekawan nggih syaratipun salat berjamaah, salat 5 waktu dijaga, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, dan yang keempat taat kepada suami. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kami tutup dengan sebuah ayat di dalam Quran surat At-Tur ayat 25 ngantos dumugi ayat 26. Kenapa kita harus membangun keluarga takwa Bapak Ibu? Karena dalam kehidupan ini tidak ada kenangan, memori yang melekat dalam benak kita, melainkan memori kebersamaan dengan keluarga. Bahkan Bapak Ibu, kenangan itu akan terus diingat ngantos piyambakipun dipun lebetaken wonten ing liyang lahat. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Barok bin Azib, ahli kubur ingkang soleh niku nggadai penyuwunan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah percepatlah datangnya hari kiamat. Jadi ahli kubur soleh niku nyuwun supados kiamat dipercepat. Menawi Bapak Ibu ngersakaken kiamat cepat napa dangu? Sing ngersane dangu niki kadose utange dereng lunas. Maka ahli kubur saleh nyuwun, ya Allah percepatlah datangnya kiamat. Kenapa? Alasannya apa? Disebutkan hatta arji'a ila ahli,
Saya pengen kembali berkumpul bersama keluarga. Nyuwun kiamat dipercepat. Itu permintaan ahli kubur salih. Ternyata kenangan ingatan bersama keluarga itu diingat ketika di alam kubur. Bahkan nanti ketika di dalam surga, dalam Quran surat At-Tur diabadikan, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasa'alun. Nanti Pak Bu, penghuni surga itu mereka akan duduk saling berhadap-hadapan. Satu dengan yang lain bertegur sapa. Jadi tidak ada ceritanya penduduk surga jotaan niku mboten enten. Berarti kalau masih suka jodak-jodakan karena mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan, oh itu berarti piyambakipun mboten dados napa karakteristikipun penduduk surga. Karena di surga ya tasa'alun, saling bertegur sapa. Nah, mereka bertanya seputar apa alasan mereka dimasukkan ke dalam surga. Maka ada yang menjawab, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka menjawab, dahulu kami sewaktu berkumpul di tengah-tengah keluarga kami memiliki rasa takut. Bapak Ibu, kumpul bersama keluarga gadai raos ajrih, takut. Kenapa? Orang tua ketika berkumpul dengan anak-anaknya mirsani putra putri pun, ya Allah, bagaimana seandainya anak saya nanti durhaka, anak saya tidak sholat, anak saya tidak baca Quran, sehingga anak saya terhalang masuk surga, ya Allah. Anak melihat orang tuanya, bagaimana seandainya bapak ibu saya bermaksiat, bapak ibu saya mencari rizki yang tidak halal, sehingga engkau halangi bapak ibu kami masuk ke dalam surga. Akhirnya apa? Muncul rasa takut. Jenengan ajrih mboten bapak ibu akan masa depan akhirat anak? Ajrih mboten? Insyaallah menawi jenengan gadai raos ajrih, jenengan kalebet calon penghuni surga. Orang tua takut anaknya terjerumus ke neraka, anak takut orang tua terjerumus ke neraka, maka dalam sebuah keluarga terbentuk sebuah kebiasaan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, inilah tugas kita Bapak Ibu. Keluarga takwa itu akan terbentuk apabila suami dan istri saling mengingatkan dalam kebaikan. Orang tua dengan anak saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena kata Nabi tidak akan masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus? Alladzi yuqirru su'ala ahlihi. Mereka yang membiarkan keluarganya dalam keburukan. Bila monggo tugas kita untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Siap Bapak Ibu? Siap insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, makaten mbok pilih ingkang saged dalam aturaken wonten palenggahan ing sonten menika. Mugi-mugi Allah dadosaken keluarga kula lan panjenengan sami keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah, lan ugi putra-putri kita menika kalebet putra-putri ingkang shalih lan shalihah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.